Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala tema pembahasan kita adalah terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petikan hikmah dan pelajaran yang kita bisa ambil darinya. Apa rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, yang tentu saja sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kehidupan kita di dalam dunia ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang kita sekarang berada di dalamnya adalah bulan Rajab, yang mana bulan ini adalah salah satu bulan mulia, bulan yang diagungkan, bulan yang terhormat. Dia adalah salah satu dari 4 bulan yang haram yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam kitabullah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maka itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada 4 bulan tersebut. Apa 4 bulan yang dimaksud? Disebutkan di dalam hadis. Rasulullah SAW menyebutkan thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram.
wa Rajabun Mudhar ma baina Jumadal Tsani wa Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan 1 bulan lagi yaitu bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang banyak disebut oleh manusia di bulan Rajab ini adalah apa yang terjadi dan merupakan peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun nanti kita akan sebutkan apakah benar Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab atau bagaimana. Insyaallah taala akan kita bahas nantinya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa termasuk dari keimanan di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mengimani akan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang benar terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj terdiri dari 2 kata. Isra kemudian Mi'raj. Isra maknanya perjalanan malam, di mana malaikat Jibril alaihi salam membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Palestina dengan mengendarai seekor hewan yang berwarna putih yang bernama Burak. Ini namanya Isra, perjalanan malam. Adapun Mi'raj, maka yang dimaksud adalah naik ke atas langit dari Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril berangkat ke atas langit. Dari atas langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Sehingga keadaannya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad beliau, dalam keadaan beliau terjaga, dalam keadaan beliau sadar, bukan mimpi. Karena sebagian orang mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika Isra dan Mi'raj cuman mimpi saja. Nah, ini tidak benar. Pendapat jumhur mayoritas para ulama dan para fuqaha, demikian pula ahli sejarah, bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga dengan ruh dan jasad beliau, bukan dalam keadaan bermimpi. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Menunjukkan bahwasanya ketika Allah sebutkan Allah telah memperjalankan hambanya, tidaklah disebut hamba, melainkan maksudnya beliau bersama ruh dan jasadnya dalam keadaan terjaga. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala agungkan peristiwa ini dengan Allah katakan Subhana, Maha suci Allah, yang menunjukkan pengagungan Allah akan peristiwa ini. Kalaulah itu hanya sekedar mimpi, maka tidaklah hal tersebut terasa aneh dan luar biasa, namanya saja mimpi. Tapi ketika hal tersebut terjadi bukan dengan mimpi, betul-betul nyata dengan tubuh dan jasad beliau sendiri, Allah angkat ke atas langit, maka ini yang menunjukkan betapa luar biasanya peristiwa ini, yang sampai orang-orang kafir ketika itu mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mempercayai Rasulullah.
Kalaulah itu mimpi, niscaya orang-orang kafir akan mungkin mempercayainya karena mimpi. Tapi kalau terjadi nyata dengan ruh dan jasad beliau, ini perkara yang menurut orang-orang kafir mustahil, sehingga mereka pun mendustakannya. Nah, namun ahlus sunnati wal jamaah, kaum muslimin yakin dan percaya, dan itu bahagian dari akidah kaum muslimin, akidah ahlus sunnati wal jamaah, mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala bermaksud ingin memuliakan Rasulullah. Bermaksud ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan dari sana pula Allah mensyariatkan ibadah yang sangat besar, yaitu salat 5 waktu. Maka itu kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga kata para ulama sebagai hiburan bagi Rasulullah. Karena disebutkan bahwa sebelum terjadi Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi peristiwa-peristiwa yang memilukan beliau. Bahkan ketika itu, di tahun itu dikenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Dikenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun itu istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada tahun itu. Kemudian di tahun yang sama juga menyusul paman beliau yang sangat mencintai, membela Nabi SAW juga meninggal dunia, Abu Thalib. Dan di tahun yang sama pula Nabi SAW pernah berdakwah ke Taif, kemudian mengajak manusia kepada Islam. Tapi apa yang beliau dapatkan? Beliau malah dilempari dengan batu hingga berdarah keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ujian bertubi-tubi menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah untuk menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada Rasulnya, kalaulah seandainya penduduk bumi menghinakan engkau, kalaulah mereka mengolok-olok engkau wahai Muhammad, kalaulah mereka tidak menerima engkau, maka sungguh kami, para malaikat, penduduk langit, semuanya memuliakan kamu, semuanya membela engkau, semuanya mencintai engkau. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan hal yang demikian. Oleh karenanya kita bisa melihat bagaimana sambutan para malaikat, bahkan para nabi dan para rasul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalan malamkan menggunakan burak. Yang burak ini disebutkan dalam hadis adalah seekor hewan putih yang cirinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada himar, keledai, dan lebih rendah daripada bighal. Lebih rendah daripada bighal. Bighal itu adalah keturunan peranakan antara kuda dengan keledai. Lahirlah hewan yang bernama bighal. Nah, kuda itu tinggi. Di bawah kuda ada bighal, di bawah bighal ada himar, keledai. Nah, kata Nabi, burak ini hewan putih luar biasa. Ketika dia melangkah, langkah satunya itu sejauh mata memandang. Nah, inilah yang digunakan oleh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam kejapan mata, dalam sekejap mata. Ya. Padahal ketika itu
jarak yang ditempuh pada saat itu menggunakan unta, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanan 1 bulan. Nah, ini Nabi SAW hanya beberapa saat saja. Nah, inilah yang menunjukkan luar biasanya hal tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga menunjukkan keagungan solat 5 waktu yang kita kerjakan dalam sehari dan semalam. Kenapa? Karena kalau kewajiban-kewajiban yang lain Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, turun membawa wahyu, mewajibkan ibadah puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sementara solat tidak melalui perantara malaikat Jibril, langsung Allah Subhanahu wa taala naikkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas langit. Allah langsung perintahkan solat 5 waktu tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka ini menunjukkan betapa agungnya, betapa luar biasanya solat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Islam, yang mana ini mengharuskan kita mengagungkan solat itu dan kita laksanakan dengan lisan dan amal perbuatan kita, tulus mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Quran. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini telah disepakati oleh para ulama. Kalau di dalam Quran tentu tidak samar bagi kita. Bahkan ada satu surat khusus yang Allah namai dengan surat Al-Isra. Nah, surat apa namanya? Surat Al-Isra, surat perjalanan malam. Nah, di dalamnya di ayat pertama langsung mengisahkan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami memperlihatkan kepadanya sebahagian besar dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini kita dapatkan di dalam surat Al-Isra. Juga peristiwa Isra dan Mi'raj ini ternyata Allah singgung lagi di surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Di surat An-Najm ayat 13 sampai 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Dia Muhammad telah melihat malaikat Jibril di suatu kesempatan yang lain, di mana Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Beliau mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya sudah menutupi ufuk. Itu malaikat Jibril. Beliau melihatnya inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sisinya ada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, kata para mufassirin, adalah terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun hadis yang menerangkan akan hal tersebut maka telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkara Isra dan Mi'raj ini. Artinya sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj tersebut, yang mustahil seluruh dari mereka bersepakat untuk berdusta. Mustahil.
Sehingga pasti benar dan tidak mungkin dusta. Ya, makanya para ulama menyebutkan dan menukilkan, mengatakan bahwa hadits-hadits tentang Isra dan Mi'raj ini adalah mutawatir. Sangat banyak yang meriwayatkannya. Disebutkan oleh Imam Al-Asfahani di dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Juga oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, sehingga tidak ada seorang pun yang mengingkari hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj kecuali orang munafik dan zindiq. Hanya itu saja. Nah, kemudian dari ijma' para ulama sepakat bahwa Isra dan Mi'raj adalah benar-benar terjadi, dan itu dijadikan sebagai akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya disebut oleh Imam At-Tahawi rahimahullah di dalam kitabnya, di dalam akidahnya, Aqidatut Tahawiyah, juga disebut oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam akidah beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Juga ulama-ulama yang lainnya membahas tentang Isra dan Mi'raj ini, dan mereka mengimani bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diperjalan malamkan oleh Allah dengan jasad dan ruhnya, kemudian kembali ke Mekah sebelum salat subuh, dan itu adalah perkara yang sudah menjadi kesepakatan. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Risalah ila Ahli Saghar juga menukilkan ijma' akan peristiwa ini. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini di mana Allah Subhanahu wa taala perjalanan malamkan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Ini tidak hanya kita pikirkan, kita pahami semata dengan akal kita, tapi perlu kita imani. Lihat orang-orang kafir, karena mereka hanya melihat dengan akal fikiran mereka, mereka menolak. Kenapa? Mustahil. Kok bisa perjalanan yang harusnya ditempuh selama 1 bulan, Nabi hanya dalam beberapa saat saja. Nabi hanya dalam beberapa saat saja. Ini mustahil menurut mereka. Ya, kenapa? Karena iman tidak berbicara. Iman tidak berbicara. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu, ya, di malam hari, naam, perjalanan seperti itu kembali ke Makkah sebelum datang waktu subuh. Jadi hanya perjalanan di malam hari saja. Makanya disebutlah peristiwa itu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ketika Nabi kembali ke Mekah, Nabi ceritakan peristiwa ini kepada manusia di sana. Maka sebagian manusia ketika itu ada yang mentertawakan Nabi. Ini Muhammad ini sudah gila, kata mereka. Masa dia ngomong dia di Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ngawur ini Muhammad ini, kata mereka. Sebagian ada yang bahkan tepuk tangan, mengolok-olok Nabi. Subhanallah. Sebagian ada yang ketika itu pusing dia memikirkan. Subhanallah. Lihat, ketika iman tidak berbicara. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahkan ada sebahagian sahabat ketika itu mendengar Nabi bercerita seperti itu juga meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut sejarah ada sebahagian yang murtad gara-gara ini. Ada sebahagian yang murtad. Subhanallah. Nah, orang yang pertama yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi bercerita seperti itu, Abu Bakar tidak ada di situ. Nah, orang kafir, orang musyrik mengabarkan itu kepada Abu Bakar. Dia datang kepada sahabat Abu Bakar guna mempengaruhi Abu Bakar supaya murtad juga. Kata mereka, wahai Abu Bakar, kamu tidak dengar ya temanmu itu berkata, maksudnya Nabi Muhammad, temanmu tadi bercerita, masa dia melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke atas langit cuman dalam 1 malam saja. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengarkan hal tersebut?
Kata beliau, apakah betul yang berbicara adalah Nabi Muhammad? Kata orang ini, iya, Muhammad yang bilang. Apakah engkau mempercayainya? Naam. Kata Abu Bakar, ya, aku mempercayainya. Inni la usaddiquh fima huwa ab'adu min dalik. Bahkan aku akan mempercayai beliau kalau peristiwanya lebih aneh daripada yang kau sebutkan. Subhanallah, ini keimanan yang berbicara. Naam. Maka semenjak itulah Abu Bakar, inilah sejarahnya kenapa beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq artinya orang yang sangat membenarkan. Nah, karena peristiwa ini, karena beliau langsung percaya, langsung yakin dengan hal tersebut, maka beliau digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini ya, para ulama menyebutkan, dan sangat banyak memang kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika itu. Hadits-hadits yang menyebutkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini panjang-panjang, Pak. Ya, sangat banyak dan panjang-panjang. Salah satunya misalnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Nabi SAW bercerita ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada beliau, ketika itu malaikat Jibril membawa burak, ya, hewan putih yang dikatakan oleh Nabi lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada bighal. Langkahnya sejauh mata memandang. Nah, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menaiki burak, kemudian sampai di Baitul Maqdis. Ketika Nabi SAW masuk ke Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis nama lain dari Masjidil Aqsa. Nabi salat di dalamnya 2 rakaat. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau pun keluar. Kemudian Jibril datang membawa 2 bejana. Satu bejana berisi khamar, bejana yang satunya lagi berisi susu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memilih untuk meminum susu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memilih untuk meminum susu. Maka ketika Nabi SAW memilih susu, malaikat Jibril langsung berkomentar, engkau telah memilih fitrah. Engkau telah memilih fitrah, kata malaikat Jibril. Maka kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersama malaikat Jibril ke atas langit menggunakan atau menaiki burak tersebut, sampai ke langit yang pertama. Kemudian malaikat Jibril minta supaya dibukakan langit yang pertama. Ketika malaikat Jibril dan Rasulullah sudah berada di depan pintu langit, maka malaikat penjaga pintu langit bertanya, siapa Anda? Jibril berkata, Jibril. Kemudian malaikat penjaga pintu langit berkata lagi, waman ma'ak, siapa yang bersamamu? Jibril mengatakan, Muhammad. Bersamaku ada Muhammad. Apakah dia diutus? Malaikat Jibril mengatakan, na'am, dia telah diutus. Maka dibukalah pintu langit pertama. Dibuka pintu langit pertama. Di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Berjumpa dengan bapaknya seluruh manusia, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Adam menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi naik lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua sama seperti langit yang pertama. Penjaga pintu langit pertama mengatakan, siapa Anda? Jibril. Siapa bersamamu? Rasulullah Muhammad. Apakah dia diutus? Naam, dia diutus. Maka dibukalah pintu langit kedua. Pintu langit kedua. Maka disebutkan ya, di langit yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan 2 orang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya bin Zakaria.
Keduanya menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika itu Nabi naik lagi ke langit yang ketiga. Sama di langit pertama dan di langit kedua, langit ketiga Nabi dan malaikat Jibril ditanya, "Siapa Anda?" Jibril, "Naam." "Siapa bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia diutus?" "Naam, dia diutus." Maka barulah dibukakan pintu langit ketiga. Nah, di langit yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang dikatakan bahwa beliau diberikan setengah ketampanan dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Nah, itu Nabi Yusuf alaihissalam Rasulullah jumpai di langit yang ketiga. Jadi langit yang pertama tadi Nabi Adam, nah, langit yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya bin Zakaria. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kemudian naik lagi ke langit yang keempat, karena sampai 7 langit, 7 lapis langit. Di langit yang keempat sama seperti langit yang ketiga, ditanya, kemudian dibuka langit yang keempat, maka di sana di langit yang keempat Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Nah, jadi tidak berurut ya, nabi-nabi itu berada di langit pertama, kedua, beda-beda. Nah, di langit yang keempat justru Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang kelima. Sama di langit yang kelima ditanya seperti itu. Lalu dibukakan pintu langit kelima. Di langit yang kelima Rasulullah berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun saudaranya Nabi Musa. Di langit yang kelima Rasulullah jumpai. Kemudian naik lagi ke langit yang keenam. Di langit yang keenam ditanya lagi, dibukakan pintu langit keenam. Di langit keenam Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Didoakan kebaikan oleh Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian naik lagi ke langit yang ketujuh. Nah, di langit yang ketujuh Rasulullah berjumpa dengan bapaknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang merupakan Khalilur Rahman. Nah, beliau yang paling tinggi di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika itu kata Rasulullah, aku melihat Nabi Ibrahim, beliau menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Nah, di Baitul Ma'mur inilah kata Nabi, setiap harinya masuk 70.000 malaikat. Ketika 70.000 malaikat ini masuk untuk sholat, beribadah, keluar mereka masuk 70.000 lagi. Terus seperti itu. 70.000 yang sudah masuk tidak bakalan masuk lagi. Dan itu terjadi setiap harinya. Terjadi setiap harinya. Di zaman apa itu? Di zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Setiap hari 70.000 bergantian. Yang sudah masuk tidak masuk lagi. Betapa apa? Banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kata Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah, para malaikat, kecuali Allah sendiri. Nah, itu Baitul Ma'mur. Nah, ketika di langit yang ketujuh, subhanallah, Nabi SAW tidak sampai ke langit yang ketujuh. Kalau Nabi Ibrahim hanya batas langit ketujuh saja beliau, Nabi Muhammad SAW lebih tinggi lagi, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha inilah terdapat pemandangan-pemandangan yang sangat luar biasa. Di sanalah beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyunya. Di antara yang paling agung wahyu Allah ketika itu adalah perintah mengerjakan sholat 50 kali dalam sehari dan semalam. Jadi awalnya 50 kali. Turun Nabi SAW membawa perintah sholat 50 kali ini dalam sehari semalam. Ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya, "Wahai Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepadamu?" Nabi Muhammad SAW bilang, yang Allah wajibkan adalah 50 kali sholat sehari semalam. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Aku sudah pengalaman dengan apa? Bani Israel.
Umatmu tidak akan sanggup. Coba datang kepada Rabbmu, minta keringanan. Berdasarkan nasihatnya Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW menghadap kepada Allah, minta keringanan. Disebutkan dalam hadis, dipangkas setengahnya. Yang tadinya 50 jadi 25. Turun Nabi SAW membawa solat yang diwajibkan oleh Allah 25 solat dalam sehari semalam. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Apa yang Allah wajibkan? 25 kali solat dalam sehari dan semalam. Umatmu belum sanggup. Minta keringanan lagi. Maka Nabi SAW minta keringanan. Dipangkas setengahnya lagi. Turun Nabi Muhammad SAW, dikabarkan kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu belum sanggup, minta keringanan lagi. Subhanallah. Lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi minta keringanan lagi sampai jadi 5 kali solat. Nah, ini atas usulannya siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Luar biasa. Coba seandainya yang Nabi bawa itu 50 kali solat dalam sehari semalam, Pak. Ya, yang 5 solat ini saja masih banyak yang melalaikan, apalagi 50 solat. Nah, itu pun ketika Nabi Muhammad SAW turun membawa 5 solat ini, ketemu Nabi Musa sebenarnya perintahkan lagi, wahai Muhammad, kembali lagi sama Tuhanmu, umatmu tidak sanggup. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Musa, aku sudah malu kepada Tuhanku. Iya. Ini 5 solat ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadaku dan kepada umatku. Nah, maka turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa perintah Allah yang paling agungnya, yang paling besarnya adalah solat 5 waktu dalam sehari dan semalam yang dikerjakan oleh kaum muslimin sampai pada hari ini, walhamdulillah tidak berubah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa perjalanan Nabi ini, termasuk dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ketika Nabi jalan dikejar sama jin Ifrit. Jin Ifrit ini membawa obor api, ya, ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril, Nabi SAW selalu melihat ke belakang. Ketika melihat ke belakang, jin Ifrit selalu membawa api itu, ingin membakar Rasulullah SAW. Diajari oleh malaikat Jibril suatu doa yang membuat jin Ifrit ini akhirnya mundur ke belakang. Nah, termasuk Nabi juga diperlihatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ya, kejadian-kejadian. Naam, diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan, ya, tentang keadaan sebahagian penghuni neraka. Ya, ada di antara mereka yang dilihat oleh Nabi orang-orang yang memotong-motong lidahnya. Ada di antara mereka yang mencakar wajahnya dengan kukunya yang terbuat dari kuningan, dari tembaga, mencakar wajahnya. Nah, ini orang-orang yang kata Nabi SAW ketika di dunia selalu membicarakan aib orang lain, menuduh orang lain dengan tuduhan yang bukan-bukan. Nah, ini jamaah sekalian, dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang disebutkan dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj itu. Namun dari perkara yang hendaknya kita ambil sebagai hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, yang pertama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman hendaknya lebih kita dahulukan daripada akal. Ya, lihat orang-orang yang hanya mendewakan akal. Orang-orang kafir tidak mau menerimanya. Nah, pada hari ini orang-orang aqlaniyun, ahli filsafat juga menolak peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ya, kenapa? Karena hanya bermodalkan akal. Mustahil kata mereka, subhanallah. Padahal, Pak, kalau kita pikir juga secara akal sehat, bukankah Allah Maha mampu atas segala sesuatu? Apa susahnya bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal katakan jadilah maka terjadilah. Apa susahnya bagi Allah? Nah, dulu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 bulan, karena yang dinaiki adalah onta. Dengan seiring dengan perkembangan zaman, ya kan? Sekarang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Mekah ke Palestina tidak lagi 1 bulan, dengan menggunakan pesawat, ya kan? Di zaman sekarang bisa terjawab. Ada alat-alat transportasi yang sangat canggih,
Bahkan katanya ada jet yang sampai bisa mengalahkan kecepatan suara. Luar biasa. Kalau bisa terjadi di zaman sekarang, apa yang mustahil bagi Allah? Ya kan? Apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama, keimanan. Yang kedua, tentang betapa pentingnya perkara salat ini. Ya, ternyata salah satu yang paling besar yang Allah wajibkan dalam peristiwa dan Isra dan Mi'raj adalah peristiwa adalah kewajiban salat 5 waktu. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan adalah salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa luar biasanya ibadah salat ini. Makanya tidak ada ibadah yang lebih agung, ibadah yang lebih mulia dari ibadah badan melebihi ibadah salat. Melebihi ibadah salat. Ini yang kedua. Yang terakhir, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ya, di sana ada akidah besar yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dan disepakati oleh seluruh para ulama. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj nampak bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan berada di atas langit. Kenapa? Karena Nabi di perjalanan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit. Di sana Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kalau misalnya Allah di mana-mana, kemudian Nabi dinaikkan ke atas langit. Ini secara akal sehat saja. Ya kan? Untuk apa kalau begitu di Isra dan Mi'raj kan kalau Allah tidak di atas langit? Ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Tapi ingat, ketika kita tetapkan Allah di atas langit, bukan artinya kita katakan Allah butuh dengan tempat. Maha suci Allah dikatakan begitu. Nah, sebagian orang mengatakan, wah Allah itu tidak di atas langit. Kalau Allah di atas langit berarti Allah butuh dengan tempat. Siapa bilang? Allah di atas langit, Allah di atas seluruh hamba-hambanya, Allah tidak butuh dengan hambanya. Ya kan? Karena tidaklah sesuatu yang di atas menunjukkan bahwa dia butuh dengan yang di bawah. Ya kan? Jangankan antara Allah Khalik dengan makhluk, antara sesama makhluk saja kadang sesuatu yang di atas tidak butuh dengan yang di bawah. Perhatikan bumi. Bumi ada langit di atas kan? Apakah langit butuh dengan bumi? Tidak. Bahkan bumi yang butuh kepada langit. Padahal langit di mana? Di atas. Allah di atas makhluknya. Apakah Allah butuh dengan makhluknya? Tidak. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah di atas langit, bersemayam di atas sana sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Allah tinggi istiwa di atas sana. Dalil-dalil tentang Allah berada di atas langit, tinggi di atas sana, kata Imam Ibnul Qayyim, lebih dari 2000 dalil. Tapi bersamaan dengan itu banyak orang-orang yang tidak menerima, bahkan menolak Allah di atas langit. Katanya apa? Allah di semua tempat, Allah di mana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya cukup panjang pembahasan tentang Isra dan Mi'raj ini, namun waktu membatasi kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Wallahu taala alam bisawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.